Saya tidak percaya Nona telah bertani selama 3 tahun. Keahliannya tidak menurun sama sekali. Ayo. Nora, Mengapa kau begitu sulit dihadapi? Nora, Yehuya, jika Anda tidak segera kembali, Perdana Menteri Chu pasti akan membunuh saya. Nora, tolong jangan mempersulit saya lagi. Kamu, ya, beraninya kau menghalangi jalanku. Apa kau percaya? Saat aku kembali, aku akan pecat kamu. Saya tidak berani. Lalu, mengapa kau tidak menyingkir? Nora, dulu, Perdana Menteri Chu, agar Anda menghindari konflik istana, menikahkan Anda ke keluarga yang selama bertahun-tahun ini, Anda selalu takut tuan muda yang akan merasa rendah diri, tidak berani mengungkapkan identitas Anda. Sekarang, Perdana Menteri Chu telah meminta Yang Mulia secara pribadi menunjuk suami Anda, Yang Minggong sebagai sarjana utama tahun ini. Dekret kekaisaran akan tiba di Qingzhou dalam 3 hari. Bukankah sudah kubilang? Nora, Perdana Menteri Chu juga sangat merindukan Anda. Harap Anda cepat kembali dan bersama dia. Jadi berhentilah merajuk. Ayah, ini semua salah putrimu. Karena memang begitu adanya. Kau boleh kembali dan melapor. Ayah sangat perhatian padaku. Jika aku tidak menghargainya, aku akan mengecewakan usahanya. Baiklah. Suamiku, tunggu aku. Aku akan segera kembali untuk membawakanmu kabar baik. Nora, Bolehkah aku meminjam kudamu? tidak masalah. Jangan ragu perintahkan saya jika dibutuhkan. Ngomong-ngomong, saya sudah menyebarkan berita untuk Anda. Kata apa? Dalam 3 hari, Anda akan, sebagai wanita paling berbakat di bawah langit, dengan identitas Yuyon, mengadakan perjamuan di Menara Yingfen untuk menjamu sarjana utama yang baru. Baiklah, pada saat itu, aku akan, bersama suamiku, secara pribadi mengungkapkan identitasku. Ayo, Hati-hati, Nona. hati-hati. Minggir dulu. Minggir dulu. Betapa berbahayanya. Tepat sekali. gadis ini sangat cantik. Sangat gagah. Xiao Hai, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? aku baik-baik saja. Maaf, aku sudah lama tidak menunggang kuda. Aku sedikit kaku. Apa kau baik-baik saja? Yang penting, dia juga sangat baik. Kalau tidak mahir, kenapa menunggang kuda? Anda memukul seseorang sampai berdarah. Apakah Anda tahu siapa yang Anda pukul? Ini adalah... Tidak apa-apa. Nona muda ini pasti sedang terburu-buru. Biarkan dia pergi dulu. Biarkan saya memberitahu Anda. Tuan muda ini masih masuk akal. Tapi aku, Chu Yao, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kuda ini, aku memberikannya padamu. Chu Yao, sungguh wanita yang luar biasa. Apel, Yang Minggong, aku adalah sarjana utama baru tahun ini. Jingro. Apakah yang kau katakan itu benar? Yuan Jingro, Tentu saja itu benar. Saudara Ming, jangan khawatir. Ayahku yang memulai dan menyuruh orang bertanya. Bagaimana mungkin itu palsu? Kudengar. Wanita paling berbakat di dunia, Nona Kyuyun, akan di Menara Yingfeng secara pribadi mengadakan perjamuan untukmu. Kau tidak boleh. Jingro. Jangan khawatir. Di hatiku, hanya ada dirimu. Selama kau bersikap baik padaku, ayahku pasti tidak akan menganiayamu. Begitu dekret kekaisaran tiba, aku akan segera menceraikan wanita liar itu dan menikahimu. Suamiku, aku kembali. Apa yang sedang kau lakukan? Kau, mengapa kau kembali sekarang? Siapa kau? Mengapa kau bersama suamiku? Melakukan hal yang memalukan? Diam. Nona Yuan adalah putri dari Bupati Qingzhou, Tuan Yuan. Bagaimana bisa kau, seorang wanita, desa, membicarakannya? Bupati Qingzhou.
Hanya seorang Bupati Qingshu? Aku bahkan tidak menganggapnya. Apa yang kau lakukan? Saudara Ming, segalanya sudah sampai pada titik ini. Jadi berhentilah menyembunyikannya dari wanita bodoh ini. Suamiku. Apa maksudnya? Dengan mengatakan ini, Chu Youyao. Karena kau sudah melihatnya, aku tak akan tutup-tutupi lagi. Sekarang, aku adalah tahun ini sarjana utama. Dan kau hanyalah seorang wanita desa. Kau tidak lagi pantas untukku. Ambillah surat cerai ini. Dan tinggalkan keluarga Yang. kau ingin meninggalkanku. Ya, kau tidak salah dengar. Aku menceraikanmu. Baiklah. Baiklah, sia-sia aku bertani selama 3 tahun, menjual sayuran untuk membiayai studimu. Dan sekarang kau ingin menceraikanku. Kalau tidak, seorang petani bau masih bermimpi bersama dengan sarjana terbaik sekarang. Sungguh mimpi di siang bolong. Sarjana utama. Tanpa aku, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi sarjana utama ini? Yang Minggong, selama 3 tahun, jika aku tidak berada di balik layar, diam-diam bekerja untuk keluarga Yang, bagaimana mungkin keluarga Yang berada di posisi seperti sekarang? Chu Youyao, kau belum bertani begitu banyak, sampai kau menjadi bodoh kan? Chu Youyao, kau pikir kau siapa? Masih bekerja dalam diam. Kau pikir kau siapa? Wanita berbakat nomor 1 di dunia. Kau hanyalah seorang wanita desa dari pedesaan. Kau. Yang Minggong, kau benar. Aku sungguh wanita paling berbakat di dunia. Juga, kau perlu ingat. Hari ini, bukan kau yang menceraikanku. Tapi aku yang menceraikanmu. Aku. Dan kau, sarjana utama yang baru diangkat ini, bisa lupakan gelar itu. Kau berani menghina sarjana utama yang baru diangkat. Biar ku beritahu, Nona, gelar sarjana utama saudara Ming, secara pribadi disetujui oleh ayahku, melalui koneksi. 3 hari kemudian, dekret kekaisaran akan tiba di Qingzhou, bahkan wanita berbakat nomor 1 di dunia. Nona Kyuyun, sedang persiapkan perjamuan pribadi, di Menara Yingfeng, untuk menjamu saudara Ming. Hanya seorang Bupati Qingshu Yuan Fan, berani ikut campur dalam ujian kekaisaran. Sungguh lelucon. Diam. Kau berani menyebut nama bupati secara langsung. Kau hanya mencari mati. Merayu pria beristri, tidak tahu malu. Kau. Terlalu asyik dengan wanita, tidak mencari kemajuan. Sudah berkhianat. Kau berani memukulku. Aku akan membawamu ke penjara bupati hari ini, dan membiarkanmu tahu akibatnya, karena tidak tahu tempatmu. Kau pikir kau pantas? Enya. Aku akan menunjukkan padamu dengan jelas hari ini. Jika aku, Yun Jingro, ingin berurusan denganmu, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Dengan kemampuanmu yang menyedihkan, kau masih ingin menyerangku secara diam-diam. Ini seharusnya tempatnya. Hati-hati, Nona. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Tuan Muda. Nona, apakah itu benar-benar Anda?
The film was translated and Jinro, aku narrated tidak by bermaksud. M Media. Apa yang kau lakukan? Cepat bantu aku berdiri. Bagus, kalian berdua anjing. Berani bermesraan terang-terangan. Kamu wanita. Kau berani berselingkuh di belakangku. Tutup mulut anjingmu. Jangan membawa urusan kotoranmu ke sini untuk membuat tontonan. Semuanya, datang dan lihat. Wanita ini benar-benar berselingkuh di belakangku. Aku menceraikannya. Yang Minggong, hentikan omongan tak masuk akal. Apakah semua orang mendengarnya? Apakah semua orang mendengarnya? Wanita ini sekarang marah karena malu. Pemuda ini terlihat tampan. Dia suka wanita yang sudah menikah. Pasti menantu keluarga yang tidak senonoh dan merayu pria berpenampilan kutu buku. Tepat sekali, menantu keluarga yang tidak tahu malu. Dia seharusnya sudah diceraikan sejak lama. Kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Aku tidak pernah menyangka kau menjadi orang yang begitu keji dan gelap. Kau, Yang satu petani bau, yang satu pengemis bau. Benar-benar pasangan yang sempurna. lancang. Anda berani menentang atasan Anda, menghina raja bebas. Kematian terlalu baik untukmu. Dia adalah raja bebas. Kau adalah raja bebas itu, yang tidak menyukai konflik istana dan berkelana di Jianghu. Kau pengemis bau. Siapa yang kau coba bodohi? Jika kau raja bebas, maka aku putri permaisuri. Orang menyamar jadi wanita berbakat nomor 1. Satu orang menyamar sebagai raja bebas. Benar-benar tidak tahu mati dan hidup. Tangkap kedua orang ini untukku. Serahkan mereka kepada bupati untuk ditindak. Ya, serahkan mereka kepada bupati untuk ditindak. Serahkan mereka kepada bupati untuk ditindak. Anda masih. Apakah tidak ada hukum kerajaan? Maaf telah melibatkanmu dalam masalah hari ini. Tidak apa-apa. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Raja bebas memang alami tak terkekang. Tidak suka batasan. Dan karena itu meninggalkan istana kekaisaran. Bepergian menikmati pemandangan. Tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya. Pengemis bau ini memiliki pembawaan yang luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar raja bebas? Nyonya Tuaya, Pejabat Yuan, kami berhutang budi padamu kali ini. Yuan Fan. Anakku terpilih sebagai sarjana utama yang baru hanya berkat dirimu. Ini, sedikit perak ini bukan tanda hormat besar. Mohon dengan hormat terimalah, pejabat. Saya hanyalah pejabat tingkat 4. Bagaimana mungkin saya bisa mengelola sesuatu sebesar pemilihan sarjana utama yang baru? Namun, dengan begitu banyak perak, akan sia-sia jika tidak menerimanya. Nyonya Tuayang, Anda terlalu memuji. Putri saya, Jinro, sudah menyukai tuan muda yang. Pejabat ini tentu saja harus membantu. Hanya saja wanita desa itu, Chu Yoyo. Pejabat, mohon yakinlah, ketika wanita tua ini kembali, aku akan menyuruh anakku menceraikan wanita itu. Aku tidak akan membiarkan dia masuk keluarga yang. Baguslah kalau begitu. Kabar buruk. Tuan muda yang dan raja bebas berselisih di kediaman yang. Apa? Tuan muda yang kau sebutkan, apakah dia anakku yang Minggong? Chu Yoyo, kau hanya seorang petani bau. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal raja bebas? Untuk apa kalian berdiri di sana? Tangkap mereka. Jangan biarkan orang menertawakan kita. Yang mulia, Kau baik-baik saja. keduanya berulang kali tidak hormat pada atasan. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mohon berikan perintah kepada kami, Yang Mulia. Apa yang Nona Muda rencanakan? Dia bukan orang baik. Chu Yoyo, kamu menggangguku. Bukankah ini hanya karena kau menginginkan perak? Ambillah saja. Aku memberitahumu. Ambil perak ini. Dan cepat pergi bersama pengemis bau busukmu itu. Di antara kita,
Sudah ada perbedaan dunia. Cepat ambil perak itu dan tinggalkan keluarga Yang. Aku, Cuyo Yao, punya banyak perak. Sedikit perak kerajaanmu itu. Seharusnya kau simpan saja untuk dirimu sendiri. Cuyo Yao, siapa yang kau bodohi dengan aktingmu? Aku menasihatimu. Lebih baik patuh mengambil perak itu. Kau terlibat dengan pengemis bau ini. Mungkin kau belum pernah melihat seumur hidup ini. Perak sebanyak ini kan. Berhenti menggunakan sudut pandang sempit emo untuk membuat tontonan. Yang paling tidak kurang dari Cuyo Yao adalah perak. Cuyo Yao, berhentilah membual tanpa malu di sini. Biarkan aku memberitahumu. Jinro dan aku akan segera menikah. Dengan perhatian Bupati dan apresiasi wanita berbakat pertama. Karirku sebagai sarjana utama baru secara alami akan berjalan mulus. Di masa depan, aku akan menikmati kekayaan tanpa akhir. Sayang sekali, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu benar, kau benar. 3 hari kemudian, kemuliaan dan kekayaan ini juga tidak akan ada hubungannya denganmu. Penuh omong kosong. Sepertinya aku menceraikanmu. Memang keputusan yang tepat. Saudara Ming, kurasa dia terlalu terstimulasi dan sudah gila. Ju Yueo, jangan salahkan aku juga. Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sekarang, aku sudah menjadi sarjana utama. Tapi kamu hanyalah wanita udik dari desa. Di antara kita, sudah ada perbedaan dunia. Kalau kamu terus bergantung pada keluarga Yang, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Hanya seseorang seperti Jinro, putri keluarga terkemuka, akan menjadi pasangan yang cocok untukku. Ju Yueo, apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kau gagal mengenali Gunung Tai, bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Putri seorang bupati yang bahkan tidak pantas, bisa membuatmu begitu sombong, Yang Minggong. Matamu sungguh tidak sia-sia. Kamu bicara omong kosong. Cuyo Yao, beraninya kau menghina diriku yang mulia. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Minggir, minggir, minggir. Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Yangku? Ibu, Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Kau matamu. Cuyo Yao, berani sekali kamu. Alih-alih bertani dengan benar, kau malah lari ke sini dan menyebabkan konflik dengan Nona Yuen. Ibu, diam. Kau tidak pantas memanggilku begitu. Siapa pria berpenampilan kutu buku ini? Ibu, ini adalah pria itu yang dicuri wanita ini dari luar. Cuyo Yao, beraninya kau di keluarga Yangku berselingkuh. Kau mencari mati. Mata mana yang melihatku berselingkuh? Aku menghormatimu sebagai orang tua, dan karenanya memanggilmu ibu. Tak kusangka kau memanfaatkan usiamu, dan benar-benar berpikir kau adalah orang penting. Kau ini, pembawa sial tak tahu malu. Kau benar-benar murahan. Ayo pergi. Berhenti. Kau boleh pergi jika mau. Tapi semua uang yang kau habiskan untuk makan dan hidup di keluarga yang selama bertahun-tahun, kembalikan semuanya padaku. Ibu, kamu baik-baik saja. Kau wanita. Dulu, aku membiarkanmu menikah ke keluarga Yangku untuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan memperluas keluarga untuk keluarga Yangku. Sudah 3 tahun. Ayam jantan besi pun seharusnya sudah bertelur. Kau wanita. Kau belum meninggalkan satupun anak untuk keluarga Yangku. Kau adalah aib bagi semua wanita di bawah langit. Aku tidak bisa hidup seperti ini. The film was translated and narrated by M Media. Kau wanita. Kau masih berani tertawa. Ibu, berhenti bicara. Mengapa aku tidak boleh bicara? Nah, keadaan sudah begini, dan kau masih membela wanita ini. Ya, saudara Ming, jangan berhati lembut lagi. Semuanya, cepat kemari. Datanglah Hakimi ini untukku. Semuanya, datanglah Hakimi ini untukku. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Hakimi ini untukku. Pergi,
Pergi, pergi. Seperti kata pepatah, ada 3 bentuk perilaku tidak berbakti. Yang terburuk adalah tidak memiliki keturunan. Terlebih lagi, Chuyoyo ini bahkan punya selingkuhan. Orang seperti ini seharusnya sudah diusir sejak lama. Benar sekali. Itu hanya karena tuan muda yang dan nyonya tua yang berhati baik. Jika itu aku. Ini, Chuyoyo sudah tenggelam di kandang babi. Karena keluarga yangmu tidak peduli harga diri. Maka jangan salahkan aku jika tidak sopan. Aku memberitahumu, keluarga yangmu tidak akan punya keturunan. Kau wanita, kau benar-benar berani mengutuk keluarga yangku. Aku akan memukulmu sampai mati. Ibu, Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, itu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada putra kesayang, Ain Imo. Dalam 3 tahun terakhir ini, apakah dia pernah bangkit bahkan sekalipun? Saudara Ming, apa yang dia katakan, apakah itu benar? Nah, kau. Chuyoyo. Kamu berani menghina sarjana utama baru. Kamu mencari mati. Kalian berdua, tangkap wanita ini untukku. Anda menganggap pangeran ini cuma hiasan? Xiao Hang, Ini. Kalian berdua anjing. Trik apa yang kalian mainkan denganku? Aku ingin melihat. Gelombang macam apa yang bisa kamu timbulkan di keluarga Yang? Untuk apa kalian berdua berdiri di sana? Tangkap wanita itu untukku. Minggir. Minggir. Jenderal rendahan datang terlambat. Lin Xuan, Mohon maafkan saya, Raja Bebas. bangkitlah. Yang mulia, ketiganya sering berbicara ofensif. Melakukan kejahatan berat. Mohon izinkan jenderal rendahan ini menghukum dengan memajang kepala sebagai peringatan bagi yang lain. Bagaimana nona muda berencana menangani ini? Yueyao, aku salah. Tolong maafkan aku. Mereka hanya orang berpandangan sempit, yang takut mati. Lupakan saja, ayo pergi. Pergi. Mungkinkah pengemis kecil ini benar-benar Raja Bebas? Mengapa dia begitu melindungi Yueyao? Mungkinkah status Yueyao bahkan lebih mulia daripada miliknya? Pasukan berbaju hitam paling misterius dari Zhou Agung. Selain keluarga kekaisaran, tidak ada yang bisa memobilisasi mereka. Orang ini berpakaian compang camping. Dia pasti penipu. Mungkin dia hanya dari luar kota. Salah satu pemimpin bandit itu membawa bawahannya untuk bersikap tangguh. Ya, apa yang kau katakan masuk akal. Bocah Cuyuyu itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Raja Bebas khawatir? Ibu, aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Chuyoyo, kau membuatku kehilangan muka sepenuhnya hari ini. Tidak peduli siapa kau, nona muda ini akan membalasnya 2 kali lipat darimu. Mengenai masalah hari ini, Yueyao berterima kasih padamu, Tuan Muda. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, datang saja menemuiku. Itu hanya usaha kecil. Nona Chu, Anda terlalu sopan. Apakah kau benar-benar Raja Bebas? Apakah aku tidak mirip dengannya? Entah kau benar atau tidak, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Kali ini, kau telah menyinggung Bupati Qingshu. Sebaiknya kau bawa saudara-saudaramu dan tinggalkan Qingshu secepat mungkin. Tunggu, The film was translated and narrated Udah, by Mo. M Media. mengembalikan barang ke pemilik. Kalau begitu aku akan patuh dengan hormat. Kita akan bertemu lagi. Ayo cepat.
Lin Xuan. Bawahan Anda ada di sini. Mulai hari ini, Anda akan mengikuti Nona Chu dan melindunginya secara diam-diam. Jika terjadi sesuatu, laporkan padaku segera. Ya, Aku tidak menyangka akan bertemu nona muda yang begitu menarik di tempat seperti ini. Menara Yingfeng, 3 hari kemudian. Mereka di sini. Selamat, Nyonya Tua Yang. Sekarang tuan muda yang telah lulus ujian kekaisaran. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan akhirnya bisa menikmati hidup yang baik. Ya, Minggong kita. Selalu yang paling berbakti. Benar sekali. Cuyoyo, apa yang kau lakukan di sini? Tempat ini bukan tempat bagi wanita petani untuk datang. Nyonya Tua Yang, bukankah ini wanita yang diceraikan oleh tuan muda yang? Kau berhenti di situ. Cuyoyo, hari ini adalah pesta sarjana utama putraku. Aku tak bisa membiarkanmu datang dan buat masalah. Belumkah kau menyadari situasinya? Pertama, akulah yang menolak Yang Minggong. Kedua, jika aku tidak datang, pesta sarjana utama ini bahkan tidak akan terjadi. Ketiga, aku tidak punya ikatan lagi dengan keluarga Yangmu. Bukankah kau mencampuri urusan pribadiku terlalu banyak? Kau wanita tak tahu malu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku adalah ibu dari sarjana utama. Sebentar lagi kau tidak akan. Cuyoyo, kau bicara omong kosong lagi di sini. Lihat saja jika aku tidak akan merobek mulutmu hari ini. Kau berani memukulku. Awalnya, aku tidak ingin mengganggumu. Tapi kamu terus-menerus mencari masalah. Maka jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kau berhenti di situ. Aku akan membunuhmu. Semuanya, datang dan lihatlah. Wanita ini baru saja diceraikan oleh putraku. Baru 2 hari yang lalu dia berhubungan dengan gigolo. Sekarang dia menemukan pria kuat lainnya. Sekarang dia berhubungan lagi dengan pria yang tahu seni bela diri. Dan bahkan memukul seorang tetua. Ini tidak tertahankan. Beraninya dia memukul ibu dari sarjana utama. Aku rasa kau sudah tamat. Aku lihat kau telah bertobat sampai mati. Seret dia ke bawah untukku. Tampar mulutnya. Sampai dia mengakui kesalahannya. Mari lihat siapa yang berani menyentuhku. Aku adalah ibu dari sarjana utama. Dasar wanita mati. Biar ku beritahu. Kau. apa yang sedang kamu lakukan? Bukan apa-apa, Tuan Yang. Saya dengar Anda menjadi sarjana utama kali ini. Bahkan wanita paling berbakat di bawah langit. Nona Kyul telah membungkuk untuk Anda. Perjamuan ini, semuanya diatur olehnya. Apakah itu benar? Memang benar. Lebih dari itu. Saya dengar, bahkan Putri Perdana Menteri Chu berada di bawah 1 dan atas 10.000 akan datang memberi selamat. Dan secara pribadi berikan dekret kekaisaran. Mulai sekarang, karir resmi Anda pasti akan berjalan lancar. Saudara Ming, hari ini adalah hari besarmu. Semua yang hadir berasal dari keluarga terkemuka, pejabat tinggi dan bangsawan. Bahkan kepala pelayan Yuan yang berada di sisi kaisar telah datang. Aku akan membawamu untuk bersulang dengannya. Kepala pelayan Yuan apa? Kepala pelayan Yuan. Tuan Yuan. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aku akan bersulang untukmu. Sarjana utama tidak perlu bersikap terlalu sopan. Paman, kami tidak sopan. Setelah Anda menikahi Jingrok, kita akan menjadi keluarga. Sebagai pamanmu. Tentu saja, di hadapan Baginda, saya akan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda. Ayo paman ada di sini. Terimalah hormat dari keponakanmu. Tuan Yuan, Anda akhirnya tiba. Cepat, para penjahat ini. Tangkap mereka semua. Ayah, orang yang berdiri di samping Chu Yoyo adalah pemimpin bandit gunung dari luar kota. Dialah yang menyamar sebagai Raja Bebas. Cepat tangkap dia. Raja Bebas pasti akan memberimu hadiah besar. Anda harus cepat.
atau dia akan kabur sebentar lagi. Tempat ini sudah dikepung. Kalian bandit gunung. Melihat prefek ini, masih tidak berlutut dan bersujud. Letakkan semua senjata kalian. Saya bisa membiarkan mayat kalian utuh. Yuan Fan. Jika kau masih menginginkan topi pejabat itu di kepalamu, cepatlah mundur untukku. Apakah saya tidak salah dengar? Apa yang Anda katakan? Apakah ini tempat Anda untuk berbicara di sini? Yuan Fan, apakah Anda benar-benar tidak mengenali raja ini? Waktu aku masuk istana menemui Baginda, saya memang sempat melihat sekilas raja bebas. Tapi waktu itu, ada sebuah tirai, dan saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi orang ini penuh percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar raja bebas? Ayah sama sekali tidak boleh tertipu oleh orang ini. Dia hanyalah pemimpin bandit dari luar kota. Tuan Yuan, orang ini cukup licik. Kau tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Ya, kau sama sekali tidak boleh tertipu. Kakak kedua, Anda tak boleh percaya dia raja bebas. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh tipuannya. Pengawal, tangkap pria dan wanita ini untuk saya. Apakah kau benar-benar mencari mati? Kau wanita. Mau mati pun kau masih berani berteriak. Segera aku akan memberitahumu. Metode garnisun Qingzhou, gunakan pada penjahat. Yuan Fan, Anda tidak mengenali saya. Maka Anda seharusnya mengenali benda ini kan? Kekaisaran, token kekaisaran. Token kekaisaran. Ini adalah token kekaisaran yang legendaris. Hanya ada 3 token seperti itu di dunia. 1 ada di tangan putra mahkota saat ini. 2 lainnya. 1 ada di tangan Raja Penenang Selatan. Yang terakhir, ada di tangan Raja Bebas. Token ini dapat sepenuhnya mewakili Baginda. Melihat token ini, sama seperti Baginda sendiri hadir. Dia benar-benar Raja Bebas. Sudah berakhir. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Salam hormat kepada Raja Bebas. Sekarang Anda percaya bahwa saya bisa melindungi Anda sepenuhnya kan? Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah raja bebas? Dia pasti telah mencuri token itu. Ayah, dia bukan. Idiot. Masih saja mengoceh omong kosong di sini. Mengapa Anda tidak cepat berlutut? Ayah telah tertipu. Kalian semua telah tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan raja bebas. Kau putri durhaka. Berhenti mengoceh omong kosong. Apakah Anda mencoba membuat saya terbunuh? Anda. Yuan Fan, aku tidak menyangka putrimu begitu. Tidak tahu zaman. Raja ini memberitahumu. Chu Yuyao ini di sampingku. Adalah wanita berbakat nomor 1 di bawah langit, Qiu Yun. Aku tidak percaya. Idiot. Rima ilahi kolam giok musim gugur bulan. Yueyao adalah Qiu Yun. Qiu Yun adalah Yueyao. Masalah sesederhana itu. Dan Anda bahkan tidak bisa memahaminya. Apa gunanya saya membesarkan Anda? Sepertinya Prefek Yuan benar-benar tidak sebodoh putrimu yang terhormat. Putri Anda ini benar-benar keterlaluan. Mengabaikan kebajikan wanita, tidak tahu malu. Merayu pria beristri dan memiliki hubungan terlarang. Membingungkan benar salah dan memutarbalikkan fakta. The film Dan was berulang kali translated mencoba and membunuh orang. narrated by M Media. Yuan Fan, Anda seorang prefek yang bermartabat. Bagaimana seharusnya Anda menghukum putri Anda yang berharga ini? Ini. Kau wanita. Kakak Ming sudah lama menyukaiku. Jika bukan karena fakta bahwa kau masih bisa berguna bagi keluarga yang kau pasti sudah diusir sejak lama. Bukankah begitu? Kakak Ming, beritahu mereka. Pergi. Kau bajingan. Itu semua kau yang merayuku. Yueyao dan aku dulu adalah pasangan penuh cinta. Itu semua karena kau ikut campur, yang membuat kami saling bermusuhan. Ini semua salahmu. Pergi dari sini. Setali 3 uang. Benar-benar pasangan yang sempurna, kau wanita. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Berani-beraninya Anda. Berani sekali kau kasar pada Nona Chu. Yuan Fan, apakah raja ini masih perlu bertindak secara pribadi? Tidak. Yang mulia, hamba ini akan segera membuat wanita ini diasingkan ke perbatasan, menghukum berat wanita ini atas kejahatan menyinggung atasan. Bawa mereka pergi. Ayah.
kalian semua boleh bangkit. Bagaimana dengan orang ini? Yue Yao, aku juga ditipu oleh Yuan Jingro. Wanita itu, kau harus memaafkanku. Mari kita kembali bersama. Baiklah. Enya. Beraninya kau menyentuh wanita raja ini. Yang Minggong. Meskipun kita sekarang tidak memiliki hubungan, tapi demi masa lalu kita, aku bisa mengampuni nyawamu. Adapun gelar sarjana utama Anda tidak layak. Urus dirimu sendiri. Bawa mereka pergi. Tidak, aku tidak setuju. Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Yue Yao, Bagaimana dengan orang-orang ini sekarang? Bagaimana Anda ingin berurusan dengan mereka? saya adalah wakil Menteri Ritus, seorang pejabat tinggi istana. Meskipun Anda adalah raja bebas, Anda tidak berhak menyentuh saya. Keluarga Xiang saya telah turun-temurun menjaga perpustakaan kekaisaran untuk Baginda dengan jasa dan kesulitan besar. Apa kau sungguh berniat demi istri yang ditinggalkan ini untuk bertindak melawan keluarga Xiang saya? Yang mulia tidak melakukan ini untukku, tapi untuk rakyat kerajaan, tapi untuk fondasi Shou Agung. Kalian binatang berwajah manusia. Mereka yang melanggar etika dan perilaku. Mempertahankan kalian rugikan rakyat jelata dan mengganggu Shou Agungku. Bagus sekali. Bahkan jika ayah kaisar menyalahkanku nanti, raja ini tetap harus melenyapkan hari ini. Kelompok hama ini. Raja bebas, kami semua adalah pejabat yang Raja Penenang Selatan. Promosikan secara pribadi. Separuh kekuasaan istana berada di tangan Raja Penenang Selatan. Anda, seorang pangeran yang menganggur, tanpa kekuatan nyata. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Menurut pendapat saya, Raja bebas, Anda sebaiknya tetap membawa nona muda itu, dan segera pergi, supaya Anda tidak canggung. Pelayan Yuan, Anda benar-benar berani. Karena satu Raja bebas tidak bisa menangani Anda. Lalu, bagaimana jika ditambah jenderal ini? Ye Wuya. Jadi itu Anda. Jenderal Ye. Jenderal Ye, pemimpin 100.000 pengawal kekaisaran. Tidak hanya itu, dia juga tangan kiri dan kanan Perdana Menteri Chu. Dapat mewakili Perdana Menteri Chu sepenuhnya. Di bawah satu orang. Di atas 10.000. Tangkap dia. Anda, apa yang Anda lakukan? Pergi. Apa yang Anda lakukan? Bawa dia pergi. Serahkan dia ke kuil Dale untuk dihukum 1000 sayatan. Ya. Bawahan ini terlambat. Mohon maafkan saya, Nona. Bangunlah. Jenderal Yi memiliki status bangsawan. Bagaimana mungkin dia berlutut pada seorang wanita, istri yang dicampakkan ini, yang diceraikan oleh Tuan Yan, bermarga Chu? Mungkinkah dia adalah putri Perdana Menteri Chu? Sekarang, apakah kau masih berpikir aku tidak bisa menanganimu? Kami buta dan gagal mengenali Gunung Tai. Kami telah menyinggung Nona Chu dan bersedia menerima hukuman. Saya siap menawarkan semua properti keluarga Wang. Saya mohon Nona Chu mengampuni hidup saya. Menyinggung Nona Chu, dosanya tak terampuni. Saya harap Nona Chu akan mempertimbangkan generasi keluarga Xiang saya, pelayanan setia, dan mengampuni hidup saya. Seret mereka pergi. Eksekusi mereka segera. Tunggu. Sebentar lagi akan ulang tahun yang mulia. Tidak cocok untuk membunuh, menurut pendapatku. Mengapa tidak menyita harta keluarga mereka? Buang ke perbatasan untuk dinas militer. Bagaimana kalau begitu? Bagus. Bawa mereka pergi. Pergi. Aku sudah sangat menderita. Ibu, berhenti melolom. Apakah kau jijik padaku? Apakah kau jijik padaku? Ini semua salahmu. Semua salahmu. Semua salahmu. Kau bahkan tidak bisa mengatasi seorang wanita. Bagaimana aku bisa menderita kesulitan itu? Ibu, tolong berhenti bicara. Beritahu aku. Metode macam apa yang digunakan wanita itu? Dia bahkan berhasil mengatasi Raja Bebas. Raja Bebas ini untuknya. Sepenuhnya patuh padanya. Metode apa lagi yang mungkin ada? Hanya metode-metode di ranjang itu. Bajingan ini benar-benar berani menduakan aku. Begitu aku keluar, aku pasti akan membunuhnya. Benar. Kita harus membunuhnya. Wanita kecil terkutuk ini. Jalan. Semoga dia mati dengan mengerikan.
Duduklah dengan benar dan jujur. Jika Anda tidak jujur lagi, hati-hati atau saya akan memotong lidah Anda. Apa yang Anda lakukan? Tangan darah, bawahan Raja Penenang Selatan. Jadi Anda mengatakan, kakak kelima saya. Untuk seorang wanita yang bersama Anda, istri yang diceraikan keluarga yang secara tak terduga tidak ragu untuk menyinggung separuh pejabat berkuasa Show Agun. Ya. Siapa kau? Gufeya, Raja Penenang Selatan. Raja Penenang Selatan. Yang mulia, selamatkan kami rakyat jelata. Selamatkan kami rakyat jelata. Selamatkan kami rakyat jelata. Jika Anda ingin hidup, Anda harus patuh. Patuh? Patuh? Kami akan patuh. Kami akan patuh. Benar, yang mulia, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Ambillah token ini untuk menemui putra mahkota. Katakan saja, Genoderma 9 belokan muncul lagi di Yesho. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, ikuti sepenuhnya pengaturannya. Ya. Iya ya. Baiklah. 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 Pergi. Apa gunanya mereka berdua? Apa gunanya? Zhou Xian adalah orang yang sulit ditaklukkan. Putrinya, Chu Yuyao, telah menikah dengan orang lemah ini 3 tahun. Kakak kelima saya ini telah memiliki perasaan tulus The film was kepadanya. translated Oleh and karena itu, narrated by M Media. Dia bisa saja menjadi alat yang tajam untuk menahan Perdana Menteri dan Raja Bebas. Brilian. Brilian. Melodi ini seharusnya hanya ada di surga. Jarang terdengar. Di dunia fana. Brilian. Yang mulia terlalu memujiku. Yue Yao. Jangan panggil aku yang mulia lagi. Panggil saja aku Xiao Wu. Nona. Yang mulia, Nona. Jangan terlalu bermesraan di sini. Saya baru saja mendapat kabar. Yang mulia tidak sehat. Dia gunakan ulang tahun demi keberuntungan. Ulang tahun agung akan diadakan dalam sebulan. Saat ini, semua pangeran
dan Raja Kekaisaran dipanggil pulang ke ibu kota untuk ulang tahun. Apa yang Anda katakan? Ayah Kaisar tidak sehat. Dia selalu begitu sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada penjahat yang beraksi. Jangan khawatir dulu. Pengadilan saat ini penuh dengan perselisihan. Dan kesehatan yang mulia sedang bermasalah saat ini. Pasti ada trik yang terlibat. Xiao Wu, aku akan menemanimu kembali ke ibu kota. Oh ya, rumor mengatakan Genoderma 9 belokan menghidupkan orang mati di lelang di pavilion harta karun Yeishou. Jika kita bisa mendapatkan barang ini, penyakit yang mulia bisa disembuhkan. Bagus. Kita akan segera berangkat ke Isu. Bagaimana dengan saya? Kau kembali dan pulihkan lukamu dulu. Kita akan bertemu di ibu kota. Jangan khawatir, mulai sekarang. Aku akan menjaga Yue Yao. Yang mulia, Raja Bebas sudah berangkat ke Yishou. Setelah bawahan ini mengirim pesan kepada Ye Wuya, mereka memang termakan umpan itu. Bawahan ini sudah mengatur orang-orang di jalan. Kali ini, mereka pasti akan mati. Anda sama sekali tidak mengerti kakak kelima saya. Dia tidak semudah itu untuk dibunuh. Namun, saatnya menyalahkan putra mahkota. Tidak buruk. Xiao Wu, tidakkah menurutmu semuanya kali ini terlalu kebetulan? Apa maksudmu? Lelang 3 tahunan Pavilion Harta Karun Surgawi diadakan pada malam ulang tahun yang mulia. Ini mungkin kebetulan. Tapi aku merasa seperti seseorang sengaja memancing kita ke sana. Apakah Anda berbicara tentang Jenderal Ye? Tidak. Kakak yang sangat setia kepada ayahku. Dia pasti tidak akan mengkhianatinya. Aku khawatir dia tertipu. Sudahlah. Bagaimanapun, mari kita lebih berhati-hati. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. The film was translated and narrated by Xiao Hai. NVIDIA. Ada apa? Yang mulia, ada yang tidak beres. Seseorang menghalangi jalan di depan. Baru disebut, langsung datang. Aku akan menemuinya. Hati-hati. Asura Merah. Aku tidak menyangka Raja Bebas yang legendaris begitu tampan. Ini membuat selir ini sedikit enggan untuk menyerang. Asura Merah peringkat ke-9 di daftar pahlawan. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Itu tidak bisa dikatakan. Namun, jika Yang Mulia tertarik, mengapa tidak? Kembali ke kediamanku bersama selir ini. Selir ini malam ini akan menjelaskan semua padamu pelan-pelan. Bagaimana? Kau berani menggunakan pesona pada raja ini, melebih-lebihkan diri sendiri. Yang Mulia benar-benar tidak menghargai kecantikan bawahanku. Mengapa kalian tidak pergi bermain dengan Yang Mulia? Kau berani melukai anak latihanku. Kau mencari mati. Hati-hati. Anak latihan sempurna dari pangeran. Selir ini belum mencoba itu? Agaknya. Pasti hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha.
Xiao Wu. Asal kau beritahu, siapa yang memerintahmu? Kami mungkin mengampuni nyawamu. Begitu banyak dari kalian mengintimidasi seorang wanita lemah. Aku menolak menerima ini, kecuali kau melawanku lagi. Maka aku akan memberitahumu. Kau pilih siapa yang ingin kau lawan. Agar kau tidak bilang kami menindasmu lagi. Aku ingin melawanmu. Tidak. Yu tidak tahu seni bela diri. Maka aku tidak peduli. Dialah yang menyuruhku memilih. Anda, bajingan. Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Baiklah. Aku bisa melawanmu. Tapi jika kau kalah, kau harus memberitahu kami siapa di balik ini. Tentu saja. Xiao Wu, pinjamkan pedangmu sebentar. Yang Mulia, apakah Anda tak khawatir soal Nona Chu? Bagaimana jika dia? Mari kita lihat dulu. Situasi di pengadilan tidak jelas saat ini. Belum saatnya untuk mengungkapkan diri kita. Biarkan aku bermain-main saja denganmu. Selama aku membunuh wanita ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Lebih mudah lapor ke Raja Penenang Selatan. Kau, Apakah Anda baik-baik saja? maaf tentang itu. Ini pertama kalinya aku menggunakan pedang. Aku tidak mengontrol kekuatannya dengan baik. Kau seharusnya baik-baik saja kan? Nona Chu, sejak kapan Anda mulai belajar seni bela diri? Baru saja ketika Yang Mulia sedang berlatih dengannya. Aku diam-diam mempelajari beberapa gerakan. Saya tidak menyangka Nona Chu tidak hanya menjadi wanita paling berbakat di dunia, juga punya bakat seni bela diri tinggi. Sepertinya Yang Mulia kita benar-benar menemukan harta karun. Xiao Heng, dia mencoba lari, tangkap dia. Dia sudah mati. Sayang sekali. Masih belum menangkap dalangnya. Tidak peduli siapa di balik ini. Kali ini keberadaan kita sudah terungkap. Pergi secepat mungkin. Jika tidak, kita tidak tahu bahaya, apalagi yang akan terjadi nanti. Yang Mulia, Asura Barat. Dia sudah mati. Saya sudah bilang sejak lama bahwa si tua kelima itu tidak mudah dihadapi. Tapi ibu dan anak keluarga yang itu seharusnya sudah bertemu putra mahkota sekarang. Dia secara alami akan bertindak atas nama kita. Putra mahkota, dia akan membantu kita. Si bodoh itu sombong dan angkuh. Tidak pantas menduduki posisi itu sama sekali. Tapi kita bisa membiarkan mereka bersenang-senang bermain. Guling Ling, putra mahkota dinasti yang berkuasa. Ini peringkat ketiga di daftar pahlawan. Bajingan tua. Jika kau berani melukai Nona Chu hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Luo Wancheng,
Apakah kau benar-benar akan membuat masalah di pavilion harta karun surgawiku? Pak Tua Kinyi. Aku akan memberimu muka. Semuanya. The Aku, film was Pak Tua Kinyi, translated Master and Pavilion Harta narrated Karun by Surgawi. M-Media. Aku di sini. Aku minta maaf kepada semuanya. Mari kita lanjutkan. Para tamu terhormat, mari kita lanjutkan. Apa yang akan dilalang selanjutnya adalah mutiara bercahaya dari Laut Selatan. Telah melewati berbagai zaman, nilainya sangat besar. Harga awal penawaran adalah 300 liang. Tiap kenaikan tawaran minimal 100 liang. Sungguh kebetulan. Kediamanku kekurangan penerangan. Mutiara ini. 300 lian. Aku akan mengambilnya. Seperti yang diharapkan dari orang terkaya Luo. Dia pakai mutiara bercahaya untuk penerangan. Lebih dari itu. Aku dengar. Sumpit di rumahnya terbuat dari emas. 300 liang, 1 kali. 300 liang, 2 kali. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, maka mutiara bercahaya dari Laut Selatan ini akan menjadi milik orang terkaya Lu. Saya menawar 500 liang. Chu Yoyao, apa statusmu? Kau berani bersaing dengan orang terkaya Luo? Chu Yoyo, seluruh tubuhmu tidak bernilai 10 liang, bukan? Beraninya kau di sini, berlagak berani padahal miskin. Kau berani bersaing denganku? Lelang ini pada dasarnya untuk penawar tertinggi. Jika Anda tidak mampu, lupakan saja. Nona Su, dia tidak menginginkan mutiara ini. Tolong bungkuskan untuk saya. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Aku menawar 600 lian. 700 liang. Seperti yang diharapkan dari Putri Permaisuri. Tawarannya sungguh murah hati. Tentu saja. Lihat, sekaya apapun Luo Wancheng. Bisakah dia sekaya keluarga kerajaan? Putri Permaisuri. Mutiara bercahaya ini jelas tidak bernilai 700 lian. Pangeran ini punya banyak uang. Jika Putri Permaisuri menyukainya, maka berilah. Kau. Orang terkaya Lu. Jika kau tidak mampu membelinya, maka pergilah dengan cepat. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku menawar 1000 lian. Putri Permaisuri, silakan lanjutkan. Jika kau mampu membayarnya, aku akan memberikannya padamu. Karena orang terkaya Luo menyukai ini. Mutiara bercahaya ini sangat banyak. Bagaimana wanita rendahan ini berani ambil barang orang? Saya akan menyerahkannya kepada orang terkaya Luo. 1000 liang, 1 kali. 1000 liang, 2 kali. 1000 liang, 3 kali. Selamat Tuan Luo, Anda menang lelang. Untuk mutiara bercahaya dari Laut Selatan. Orang terkaya Luo. Benar-benar orang bodoh dengan terlalu banyak uang. Yang mulia, Putri Permaisuri. Jadi, itu disengaja barusan. Tentu saja, siapa suruh orang itu mengintimidasi Anda barusan? Harus membalas dendam. Lelang berlanjut. Item selanjutnya adalah piala giok putih. Harga awal untuk piala giok putih adalah 500 liang. Barang bagus ada di sini. Lukisan dari seniman istana ternama dinasti lalu, Jiang Tianren. Ini adalah benda suci kerajaan. Harga awal 500 liang. Kenaikan penawaran minimal 100 liang. Tidak mungkin. Xiang Tianra, pengkhianat itu. Reputasinya sudah lama hancur. Lukisannya juga bernilai 500 lian. Tepat sekali. Berikan padaku untuk dibakar sebagai kayu bakar. Aku masih tidak menyukainya. Saya menawar 500 liang. Nora, lukisan ini hanyalah sampah. Tidak berharga. Mengapa kau menawarnya? Yue Yao. Lukisan itu. Kalau saya bilang ada rahasia di lukisan ini. Sangat berharga. Apakah Anda akan percaya pada saya? Aku percaya padamu. Karena tidak ada penawaran lebih lanjut, maka lukisan ini menjadi milik Putri Permaisuri. Lukisan ini, mungkinkah ada misteri di baliknya? Bahkan Putri Permaisuri menginginkannya. Misteri apa yang mungkin ada? Jika kau bertanya padaku, Putri Permaisuri ini hanyalah seorang wanita. Penilaian itu terlalu picik. Tepat sekali. Bahkan orang buta pun bisa melihat. Lukisan ini sampah.
Dia benar-benar berani menghabiskan uang untuk itu. Nanti, ketika pangeran datang, dia pasti akan memberinya pelajaran yang baik. 500 liang, 1 kali. 500 liang, 2 kali. 500 liang, Aku menawar 600 lian. 700 liang. Maafkan aku, Putri Permaisuri. Pertama kali aku melihat lukisan ini, aku merasakan ikatan dengannya. Aku harus memperebutkannya. Mungkinkah si bodoh lugu ini juga melihat sesuatu? Ada apa? Apakah Putri tidak sanggup membayar? Tidak, itu tidak benar. Orang ini sangat tidak berotak. Mereka pasti tidak bisa melihat apa-apa. Mereka pasti mencoba meniru saya. Hanya ingin balas dendam. Bagaimana mungkin saya tidak menginginkannya? Saya menawar 700 liang. Nora, 800 lian. Xiao Wu, saya tidak punya cukup uang. Bisakah Anda meminjamkan saya? Pangeran ini punya banyak. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. 900 liang. Jika orang terkaya Luo benar-benar menyukainya, teruslah menawar. Mungkinkah wanita ini mencoba menipuku lagi? Tidak, aku tidak bisa menawar. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Jika Putri Permaisuri menyukainya, dia bisa memilikinya. Karena tidak ada yang menawar lebih tinggi, maka lukisan ini menjadi milik Putri Permaisuri. Chu Youyao, kau pada akhirnya hanyalah wanita kelas rendah. Berani keluarkan 900 lian untuk membeli lukisan yang tidak berharga. Nah, syukurlah kau menceraikan wanita ini. Jika tidak, dia pasti menghamburkan harta keluarga yang... Pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita biasa. Penilaiannya terlalu picik. Ya, dan itu 900 lian. Hanya untuk membeli lukisan yang tidak berharga. Sungguh sia-sia. Seperti yang diharapkan dari Putri Permaisuri. Dia membeli lukisan yang tidak berharga. Benar-benar diperlakukan seperti harta karun. Lukisan tidak berharga. Hari ini kalian akan menyaksikan apa yang disebut alam abadi sejati. Chu Youyao, aku rasa kau sudah gila. Benar-benar menyiram lukisan itu dengan teh. Nah, menurutku dia hanya menyerah sepenuhnya. Nah, katakan padaku, apa benar ada misteri dalam lukisan itu? Itu hanyalah lukisan tidak berharga sejak awal. Dengan percikan air teh ini, itu bahkan lebih tidak berharga. Raja bebas, lihat dirimu. Bawahanmu tidak berguna, dan bahkan wanitamu adalah seseorang dengan penilaian picik. Sungguh menyedihkan. Yang mulia, jika kau bertanya padaku, kau harus segera menyuruh wanita ini pergi. Cepat atau lambat, dia akan habiskan harta keluargamu. Lancang. Wanitaku juga seseorang yang bisa kau komentari. Dia habiskan harta keluarga, terus kenapa? Pangeran ini punya cukup harta untuk dihamburkan. Jangan khawatir, saya tidak akan menyanyiakan kekayaan keluarga. Lukisan ini memiliki 2 lapisan secara keseluruhan. Itu dipasang menggunakan pasta tak terlihat. Harus disiram dengan air teh untuk diungkapkan. 2 lapis. 2 lapis. Mengapa kita tidak melihatnya? Apakah kau pikir semua orang yang hadir di sini adalah orang bodoh? Tepat sekali. Seorang wanita desa dari pedesaan berani menyombongkan diri tanpa malu di sini. Nona kecil. Bukankah itu hanya 900 lian? Pangeran ini mampu kalah. Kalau begitu orang terkaya Luo, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Mengapa aku tidak berani? Apa yang kita pertaruhkan? Tidak banyak bertaruh. Hanya bertaruh pada yang baru saja Anda tawar. Mutiara bercahaya dari Laut Selatan. Jika lukisan ini memiliki 2 lapisan, mutiara bercahaya itu milik saya. Bagaimana jika tidak? Kalau begitu, biar saja orang terkaya Luo lakukan apa saja padaku. Raja bebas. Ini yang dikatakan Putri Permaisuri sendiri. Jangan berani-beraninya kau menarik perkataanmu nanti. Aku sudah hidup bertahun-tahun. Aku sudah mengobrol dengan banyak wanita. Aku belum pernah ngobrol dengan Putri Permaisuri. Putri Permaisuri, saya rasa Anda harus hentikan usaha sia-sia ini. Kembalilah ke istanaku bersamaku. Aku akan memperlakukanmu baik.
Ini benar-benar ada lukisan. Lihat, lukisan ini benar-benar indah. Lihat ini. Lukisan siapa ini sebenarnya? Ini bagaimana? Sekali lihat, jelas itu bukan barang biasa. Nah, lukisan macam apa? Apakah itu berharga? Ini adalah lukisan legendaris. Lukisan karya Wu Zidao, sang maestro seni lukis. Sangat sedikit lukisannya yang ada di dunia. Bisa dikatakan tak ternilai harganya. Menurut legenda, Wu Zidao ini terbaik dalam melukis alam abadi kolam giok. Istana surgawi yang dilukis di sini. Dilukis dengan sangat jelas. Hidup dan nilainya tak terukur. Tidak mungkin. Putri Permaisuri, saya tawar 2.000 liang untuk lukisan ini. Saya tawarkan 5.000 liang. Saya harap Putri Permaisuri mau melepaskannya. Saya tawarkan 8.000 liang. Lukisan ini tidak untuk dijual. Ini, Aku ingin menyimpannya untuk ayah mertuaku sebagai hadiah pertemuan. Orang terkaya Luo. Kalau begitu mutiara bercahaya ini, kau, wanita jelaka. Beraninya kau menipuku. Kau menginginkan mutiara bercahaya itu. Tidak mungkin. Luo Wancheng. Jika kau ingin menarik kembali perkataanmu, pangeran ini tidak keberatan mengambilnya sendiri. Aku biarkan kau lompat sebentar lagi. selanjutnya yang akan dilalang adalah Ganoderma 9 belokan. Menurut legenda, Ganoderma 9 belokan dapat dibangkitkan kembali. Benar-benar seperti obat abadi. Ya, saya dengar hanya dengan menghirup beberapa napas, dapat memperpanjang hidup dan menangkal penyakit serta bencana. Harga awal untuk Ganoderma 9 belokan ini adalah 5.000 liang. Setiap kenaikan tawaran minimal 500 liang. Saya tawarkan 5.000 liang, 5.500. Saya tawar 6.000, 7.000 liang. Kau berani merebut barang dariku. Kau tidak ingin hidup lagi. 7.500 liang. Cuyoyo, Ganoderma 9 belokan ini sangat misterius. Untuk apa kau, seorang petani bau, ikut campur? Mungkinkah kau ingin membelinya kembali untuk ditanam? Nah, wanita ini pasti tahu. Ganoderma 9 belokan ini sangat berharga. Apakah dia mencoba untuk menanamnya kembali di rumah dan menghasilkan banyak uang? Saya tawar 8.000 liang. 8.500 liang. Kau celaka. Apakah kau sengaja melawanku? Lelang ini untuk penawar tertinggi. Jika Anda menyukainya, tawar saja. Mungkinkah kamu kehabisan uang? Jika buka, karena kau jalang busuk, berani berulang kali menipuku. Apakah aku akan kehabisan uang? Kalau kamu kehabisan uang, berhentilah berpura-pura. Cepat turun. Selamat, Putri Selir, karena memenangkan Ganoderma 9 belokan. Xiao Heng. Ya. Mencoba merebut sesuatu dari mulut Luo Wancheng. Itu tidak mudah. Gui Xiao, bunuh mereka semua untukku. Ternyata itu Gui Xiao, peringkat ke-8 di daftar pahlawan. Legenda mengatakan orang ini pernah membantai sebuah desa dalam semalam. Desa ini kemudian menjadi desa hantu. Gui Xiao, peringkat ke-8 di daftar pahlawan. Nama Gui Xiao juga menyebar dari sini. Mereka yang tidak ingin mati, pergi dari sini. Cepat, pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat. Kalian berdua, serahkan barangnya. Aku bisa meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Kau, Xiao Heng, mundur. Kau bukan tandingannya. Jika kau menginginkan barang itu, mari lihat, apa kau sanggup mengambilnya. karena kau sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Cuyoyo, kau wanita. Kembali di menara Yingfeng, kau menggunakan kata-kata manis untuk menipu orang. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau mati. Cuyoyo, apakah kau pikir kau bisa aman bersembunyi di balik pria kutu buku ini? Gui Xiao ini sangat kuat. Apa sih kutu bukumu itu? Bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Luo Wancheng, apakah kau benar-benar akan bertindak di paviliun harta karun surgawiku? Bagaimana jika kau orang tua bangka? Aku sudah lama menoleransimu. Lukamu belum sembuh, dan kau masih ikut campur. Gui Xiao, bunuh dia dulu.
Perilaku macam apa ini bagimu untuk menindas seorang pria tua? Aku sudah menunggumu. Xiao Wu. Gu Yuan. Bagaimana rasanya jurus telapak nadra mendalamku? Kau bukan Suji. Tentu saja tidak. Raksasa seribu wajah. Si tidak berguna kecil itu. Aku sudah membunuhnya sejak lama. Kau. Tidak sia-sia aku memainkan sandiwara dengan kalian semua. Pangeran kelima. Sekarang, kau telah terkena jurus telapak nyadar mendalam. Kultivasimu hancur total. Mengapa kau tidak cepat berlutut dan menyerah? Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Kau menginginkan nyawa pangeran ini. Jika kau punya nyali, datang dan ambillah. Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Putri Permaisuri. Bagaimana kalau kau ikut saja denganku? Aku akan mengampuni nyawanya. Bagaimana? Xiao Heng, kamu jaga Xiao Wu baik-baik. Luo Wancheng, jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, aku masih bisa biarkan kau mati utuh. Apel. Aku tidak salah dengarkan. Wanita kecil ini, dia benar-benar mengancamku. Chu Yoyao, berhenti berpura-pura. Kau pikir, itu cangkul pertanianmu? Kau tahu seni bela diri. Gui Xiao ini dan raksasa seribu wajah. Mereka termasuk 10 ahli teratas di daftar pahlawan. Hari ini, kalian semua pasti akan mati. Hanya 2 orang tidak berguna. Aku bahkan tidak menganggap mereka. Kau mencari mati. Yue Yao. Istana saat ini sedang dalam kekacauan. Kau memilih untuk kembali pada saat ini. Ayah, jangan khawatir. Putri Anda sudah dewasa dan tahu apa yang harus saya lakukan. 3 hari kemudian, akan menjadi ulang tahun Kaisar. Pada saat itu, para pangeran pasti akan bertarung besar. Kau tahu, kediaman Perdana Menteri kami selalu mempertahankan sikap netral. Tetapi karena Yu Yao telah memilihnya. Ayah, saya percaya penilaianmu. Ayah juga akan sepenuhnya membantunya. Semua tidak berguna. Mereka semua tidak berguna. Yang mulia, jangan cemas. Penjaga istana semua anak buahmu. Mereka takkan biarkan pangeran kelima menemui Baginda. Apa yang kau tahu? Kakak kelima sudah tahu sejak lama bahwa aku ingin membunuhnya. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Yang mulia, biarkan kami para saudari membantumu menyelesaikan kekhawatiranmu. Menyelesaikan kekhawatiran. Kalian berdua keluar. 2 rubah betina. Setelah berkomplot begitu lama, kalian berdua tidak berpikir untuk membantuku dan masih di sini menyebarkan gosip. Keluar. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Tidak ada di antara kalian yang membantuku. Tidak ada yang membantuku. Benar. Benar. Dan kakak ketiga.
dan kakak ketiga. Cari kakak ketiga. Cari kakak ketiga. Pergi cari kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Kakak ketiga. Teknik jahat apa yang sedang kau latih? Cepat hentikan latihanmu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Salam, Yang Mulia Putra Mahkota. Saudaraku, kau harus membantu saudaramu kali ini. Apa yang terjadi? Kakak kelima sudah kembali. Kakak kelima sudah kembali. Kakak kekaisaran seharusnya senang akan hal itu. Tidak, dia bersama yang dari keluarga Kanselir Chu itu. Gadis pelayan itu, mereka kembali bersama. Jadi, tidak, kakak ketiga. Kau benar-benar bingung atau pura-pura? Apakah kau tahu mengapa mereka datang? Mereka kembali untuk merebut tahta. Apa kakak kekaisaranmu berbohong padamu? Jenderal Yin yang kukirim sudah dibunuh oleh mereka. Lalu, di istana kekaisaran, tapi mereka telah dihentikan oleh anak buahku. Kurasa, mereka pasti akan mengadu kepada ayah kekaisaran. Kakak ketiga, kau benar-benar harus bantu saudaramu. Aku berjanji, selama kau membantuku kali ini, begitu aku naik tahta, kau akan berada di bawah satu orang saja, dan di atas 10.000 orang. Kakak kekaisaran, pangeran ini tidak suka berada di bawah orang lain. Raja bebas, kau berani menghentikan pangeran kelima. Beraninya kau? Yang Mulia sedang tidak enak badan hari ini dan sudah beristirahat. Jika Yang Mulia ada urusan, silakan kembali besok. Beraninya kau? Yang Mulia, mohon jangan bebani hamba. Xiao Hai, ayo pergi. Ya. Wei Xundi, si kasih. Buhan, Kaisar Shu aku. Putra ketiga, apa yang ingin kau lakukan? Ayah kekaisaran, tidakkah kau mengerti? Kau sudah terlalu lama menduduki posisi ini. Sudah waktunya untuk perubahan. Bajingan, kau ingin merebut tahta. Kau mungkin belum tahu. Kakak pertama sudah kubunuh. Kakak kelima juga akan segera menyusul. Oi benar. Kakak kedua dan kakak keempat juga kubunuh. Kau, Jadi setelah kau menyusul, kau tidak akan merasa kesepian. ambisi serigala, pembunuhan ayah dan pembunuhan saudara. Para pejabat itu tidak akan tunduk padamu. Pangeran kelima dibutakan oleh kekuasaan. Dia berkolusi dengan Kanselir Chu, ingin membunuh Mo dan putra mahkota. Tapi pangeran ini datang terlambat menyelamatkanmu.
Tak disangka, dia berhasil melarikan diri. Kau, Tapi yakinlah, ayah kekaisaran. Pada perayaan ulang tahun agungmu, pangeran ini akan mengumumkan berita ini. kau, Adapun pangeran kelima, jika dia berani menunjukkan dirinya, apa yang menantinya? Adalah pasukan 100.000. Jika dia tidak berani, setelah pangeran ini naik tahta, aku akan keluarkan dekret tangkap dia. kau binatang buas. Kau binatang buas. Baiklah. Sudah larut. Sudah waktunya bertindak. The film was Binatang translated buas. and narrated by M. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Bagaimanapun, Yang Mulia adalah penguasa negeri. Jika dia meninggal secara tragis, itu akan merusak martabat bangsa. Mengapa tidak? Menggunakan racun. Kau, Racun ini disebut bubuk penangkap jiwa. Minumlah dan mati seketika. Wei Shunde. Aku telah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau ingin meracuni aku dan dia? Baginda, mohon jangan salahkan hamba tua ini. Aku sudah melayani istana puluhan tahun. Baru kemudian mendapatkan status hari ini. Hamba tentu tidak ingin mengikuti Baginda dan pergi bersama. Aku tidak. Kau binatang tak tahu berterima kasih. Kau binatang. Kau cukup bijaksana. Pangeran ini akan memberimu kesempatan ini. Baginda, hamba tua ini juga melakukan ini demi kebaikan Baginda sendiri. Bagaimanapun juga, ini adalah kematian. Lebih baik jasa tetap utuh, bukan? Istana sekarang penuh dengan pengawal kekaisaran. Tidak tahu apakah orang-orang ini milik Raja Penenang Selatan atau putra mahkota. Putra mahkota sudah meninggal. Apa? Kalau begitu, bukankah ayahanda kaisar? Xiao Wu, jangan cemas. Yang Mulia akan baik-baik saja. Aku jamin. Bukankah ulang tahun di Istana Xiaoyang? Mengapa kita datang ke Istana Chengnin? Siapa yang tahu? Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar. Yang Mulia, Ayahanda Kaisar tidak bisa datang lagi. Yang Mulia, apa maksudmu dengan ini? Apa yang terjadi pada Baginda? Pangeran kelima dikuasai oleh ambisi kekuasaan. Bersekongkol dengan Kanselir Chu bunuh putra mahkota. Tadi malam, dia bahkan meracuni dan membunuh kaisar. Kaisar telah mangkat. Bagaimana ini mungkin? Pangeran kelima tidak menyukai kekuasaan. Mengembara di Jianghu selama bertahun-tahun. Kali ini dia kembali khusus untuk ulang tahun Baginda. Bagaimana mungkin dia meracuni Baginda dan Kanselir Chu? Pria tua itu sangat setia. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu? Mengapa tidak mungkin? Kau lihat Kanselir Chu tak datang hari ini. Dan putra mahkota juga sudah tidak terlihat selama beberapa hari. Ya, pangeran kelima itu yang mengaku tidak menyukai kekuasaan pasti hanya berpura-pura. Beberapa waktu lalu, dia, demi gadis dari keluarga Chu itu, bawa pasukan lapis baja hitam buat onar di Menara Yingfen. Kasim Wei, apakah Baginda benar-benar? Jasad Baginda.
masih terbaring di dalam. Jika kalian para tuan tidak percaya, lihat saja dan kalian akan tahu. Pangeran kelima benar-benar melakukan tindakan pengkhianatan keji seperti itu. Dia sama The sekali film tidak was punya hati nurani. translated and narrated Pembunuhan by raja dan M. Media. pembunuhan saudara. Dia tidak pantas hidup. Jika pangeran ini tiba selangkah lebih awal, bajingan itu tidak akan berhasil. Yang mulia, ini adalah surat wasiat terakhir Baginda. Mohon lihatlah. Atas titah langit, Kaisar bertitah. Pangeran ketiga, Raja Penenang Selatan Gu Feiyang, berwatak lembut dan baik hati, memiliki kebajikan dan bakat, sopan dan hemat dalam perilaku, rajin dalam tugas-tugasnya. Aku mengamati ambisinya, dan dia layak mewarisi garis keturunan agung, menggantikan tahtaku. Diharapkan setelah kenaikannya, akan hormati langit, ikuti jejak leluhur, mencintai rakyat seperti anak-anaknya, mendukung yang berbudi dan menjauhi yang jahat, dan berjuang untuk pemerintahan yang baik. Dengan hormat, ini titah Kaisar. Ayahanda Kaisar. Hidup Kaisar, 10.000 tahun. Semua menteri kesayanganku, bangkitlah. Terima kasih, Baginda. Pelaku pembunuhan raja dan saudara seperti ini tidak pantas mewarisi tahta. Yuyuan, kau bunuh raja dan saudaramu. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Yuyuan, jika kau masih punya hati nurani, pergi ke hadapan mendiang kaisar dan bunuh diri. Kalian pejabat yang tidak kompeten. Gu Feiyanglah pembunuh raja dan saudara, bukan Gu Yuan. Yang mulia, pangeran ketiga membunuh raja dan saudaranya. Kejahatannya tidak termaafkan. Kenapa jadi pangeran ketiga? Wei Sunde, siapa sebenarnya? Tahukah kamu, memfitnah seorang pangeran adalah kejahatan yang dihukum mati. Hamba tua ini tahu. Hamba tua ini dipaksa olehnya. Dekret kekaisaran barusan juga palsu. Wei Shunde, berhenti bicara omong kosong di sana. Percaya atau tidak, pangeran ini bunuhmu sekarang. Wei Shunde mengikuti mendiang kaisar bertahun-tahun dan setia serta berbakti. Dia pasti tidak akan berbohong. Benar sekali, jika pangeran kelima tidak datang tepat waktu, kita pasti sudah tertipu olehnya. Kau menyakiti ayam dan saudara-saudaramu sendiri, mengalihkan kesalahan ke timur. Benar-benar skema yang bagus. Gu Feiyang, kau binatang. Beraninya kau melakukan tindakan tidak manusiawi seperti itu. Karena kalian semua tahu, maka pangeran ini tidak. Aku, Kaisar. Kaisar akan berhenti berpura-pura. Pengawal, tangkap mereka. Jika kalian tidak menyerah sekarang, hanya ada kematian bagi kalian. Pemenang jadi raja, pecundang jadi bandit. Menteri tua ini bersedia mengikuti Kaisar Suci dan menciptakan era yang makmur. Kaisar Suci bijaksana dan berani. Menteri ini bersedia mengikutinya sampai mati. Kami menteri setia pada Kaisar Suci sampai mati dan menciptakan era yang makmur. Kalian bajingan oportunis, kalian malah mengakui pencuri sebagai ayah kalian. Kau tidak bisa mengatakan itu. Apakah kau tahu apa sebutan mereka? Mereka yang memahami zaman adalah pahlawan. Bangkitlah. Terima kasih, Yang Mulia. Gu Feiyang, pangeran ini awalnya ingin memberimu kesempatan. The film was Tak disangka translated kau begitu and sembrono. narrated by M. Media. Kalau begitu jangan salahkan pangeran ini, karena mengabaikan kasih sayang persaudaraan. Kakak kelima,
Kata-kata ini seharusnya kukatakan padamu kan? Jika kau masih tidak menyerah tanpa perlawanan, kau hanya bisa mati. Kau ingin Nona dan Tuan Mudaku mati. Kau belum memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana kau bisa masuk? 100.000 pengawal kekaisaran pangeran ini. Pangeran ketiga. Apakah kau pikir 100.000 pengawal kekaisaran itu setia padamu? Aku beritahu kau. Mereka setia kepada Shogun. Perdana Menteri ini hanya perlu menjelaskan keuntungan dan kerugiannya. Dan mereka akan membuat keputusan sendiri. Dan mereka yang berada di sisimu, menghasut negara-negara kecil perbatasan, sudah ditangani oleh Lin Xuan, membawa pasukan berbaju hitam untuk ditangani. Aku jangan pernah mengandalkan orang lain. Aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Rakyatmu, kami. Kau adalah peringkat kedua di peringkat pahlawan. Tianjun. Menyadari sekarang. Agak terlambat. Tangan darah. Bunuh mereka. Ya. Go Fei Yang. Kau pikir tak ada yang bisa sentuhmu? Aku telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun. Kecuali yang menghilang bertahun-tahun lalu. Di peringkat pahlawan, pendekar pedang tanpa nama nomor 1 itu. Hanya nge. Orang tua King Yi bisa menjadi sedikit ancaman bagiku. Tapi aku merancang agar dia terluka parah dan mati. Kau bilang, aku ada yang perlu ditakuti. Begitukah? Kalau begitu, hari ini aku biarkan kau menyaksikan apa artinya ada orang di atas orang dan langit di atas langit. Nona Chu, apakah kau pikir kau tidak hanya wanita paling berbakat di dunia, tapi juga berpikir kau juara 1 di peringkat pahlawan? Pendekar pedang tanpa nama. Selamat, kamu menjawab dengan benar. Berikan kamu kematian. Aku akan mengantarmu pergi. Xiao Wu, ambil obat ini dan beri yang mulia minum. Cepat pergi. Kau punya sedikit keahlian, tapi tidak lebih dari ini. Begitukah lalu bagaimana dengan jurus ini? Yahuya, penjarakan mereka semua di penjara langit dan tangani mereka pada hari yang ditentukan. Ya, bawa mereka pergi. Kau anak durhaka. Pembunuhan ayah dan pembunuhan saudara. Bagaimana kami bisa melahirkan yang seperti binatang?
kau tidak mati. Karena kami sudah tahu sejak lama, kamu akan memberontak. Beberapa hari terakhir ini, Raja Penenang Selatan akan melawan Yang Mulia, Apel, untuk melewati api dan air demi Yang Mulia. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Benda ini disebut guisisan. Setelah minum, seseorang bisa terlihat mati. Cukup minum penawar selama 5 hari, dan mereka bisa pulih sepenuhnya. Pangeran ini sudah kerahkan segalanya. Namun pada akhirnya, gagal di langkah terakhir. Biarlah. Kalah dari ahli seni sipil dan militer yang terbaik di dunia, Nona Chu. Tidaklah memalukan. Nona Chu. Seorang Phoenix di antara manusia. Raja Penenang Selatan, kamu mahir dalam seni sipil dan militer. Andai kau pakai itu untuk jalan benar. Jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Jalan yang benar hanyalah apa yang ditulis oleh para pemenang. Jalan yang benar pangeran ini mungkin juga merupakan jalan yang benar. Yang Mulia, Nona Chu. Lama tidak bertemu. Paman Kekaisaran. Saat ini, Anda masih memanggil saya Paman Kekaisaran. Ayah, Ayah Kekaisaran. Benar. Bagus. Buatlah dekret kekaisaran. Berlaku segera. Pangeran kelima akan jadi putra mahkota. Anugerahkan Chu Yuyao sebagai putri mahkota. Pilihlah tanggal untuk pernikahan. Pada saat itu, saya pribadi untuk kalian berdua memimpin upacara pernikahan agung. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Terima kasih, Ayah Kekaisaran. Baiklah, kita semua keluarga sekarang. Tidak perlu terlalu sopan, abaikan formalitasnya. Yang Mulia,